Anda kembali menyaksikan Fiscal Focus dan masih bersama dengan saya Maria Katarina. Kita lanjutkan kembali diskusi dan juga perbincangan yang sangat menarik bersama dengan Pak Tony dan juga Pak Andre. Saya terakhir tadi saya ke Pak Andre, saya sekarang mau ke Pak Tony untuk melihat sebenarnya lebih dalam pandangan DJPPR nih. Bagaimana sebenarnya tantangan mengelola resiko dalam membiayai pembangunan infrastruktur ini? Iya, jadi memang kalau kita bicara tantangan, kemudian juga bagaimana mengelola penjaminan ini ya untuk pembangunan infrastruktur, sebenarnya kita akan bicara dengan karakteristik dari pembiayaan infrastruktur itu sendiri, Mbak. Betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya infrastruktur itu kan rata-rata tadi ya, tenor panjang dan pasti masif. Dan kalau kita bicara penjaminan berarti kita bicara ada kontingen di sana. Ya. Jadi memang perlu kita aware bahwa ketika kita memberikan penjaminan, itu kita perlu untuk memastikan bahwa uh, proyek atau pinjaman yang kita berikan penjaminan itu bisa sustain. Jadi kita perlu untuk memastikan pertama itu sustain, yang kedua kalau dalam hal terjadi klaim, bagaimana nanti APBN bisa menghadapinya atau bisa mengabsorbnya. Nah itu yang perlu kita kelola, dan kita untuk mengelola itu tadi pertama kita perlu melihat pertama penganggaran yang jelas di APBN, bagaimana kita memberikan sinyal ke market bahwa pemerintah sadar bahwa kita memberikan penjaminan itu bukan tanpa ada konsekuensi. Kita memiliki konsekuensi, ada kontingen di sana. Jadi kontingen itu kan kewajiban yang akan timbul ketika di-trigger oleh suatu hal. Yang dalam ini adalah ketika yang kita jamin itu tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan memenuhi debt service-nya, dan itu yang harus kita munculkan, kita perlihatkan di market bahwa pemerintah siap dengan adanya dana cadangan pemerintah di sana. Dengan adanya dana cadangan pemerintah di sana itu memberikan sinyal bahwa kita tidak hanya sekedar memberikan janji-janji kosong, nanti ketika diklaim kita tidak bisa membayar, tapi kita memang sudah ready. Termasuk juga kita mempersiapkan tadi PTPI juga sebagai salah satu bantalan kita. Dan kita memastikan bahwa terdapat mekanisme yang sudah secara teknikal bisa berjalan, jadi ketika terjadi klaim itu bisa langsung dieksekusi dengan baik, dan ini memberikan keyakinan yang cukup untuk bagi investor maupun lender untuk bisa ikut serta dalam pembangunan infrastruktur. Itu yang kita coba kelola dengan baik. Selain itu juga terkait terutama kalau KPBU ya Pak Andre ya. Jadi kalau kita lihat KPBU, bagaimana kita mengalokasikan resiko ke pihak yang tepat, Pak. Jadi salah satu yang kita lihat bahwa karakteristiknya selain tadi masif, tenor panjang, sebenarnya juga banyak melibatkan stakeholders-nya gitu. Jadi kalau tadi Pak Andre cerita bagaimana memberikan untuk penerangan jalan itu nggak cuma per se dengan Pemda, tapi kita bicara dengan kontraktornya, DPRD-nya juga. Nah itu yang perlu kita alokasikan, bagaimana nanti manajemen resiko kita atas penjaminan kita berikan itu nanti kita alokasikan kepada pihak yang berkontrak itu pada pihak yang tepat. Jangan sampai kita memberikan let's say resiko regulasi kepada pihak kontraktor atau swastanya yang notabene dia nggak punya power apa-apa terhadap resiko itu. Nah dalam KPBU kita lihat bahwa resiko regulasi biasanya kita cover. Nah ini yang memang selalu coba kita lakukan untuk memastikan bahwa ini menjadi skema yang optimal bagi pemerintah di tengah keterbatasan APBN kita untuk bisa tetap mengejar target pertumbuhan infrastruktur yang ujungnya memang lebih ke mencapai target 8% pertumbuhan. Supporting itu 8% pertumbuhan ya. Ujung-ujungnya enggarnya memang Ujung-ujungnya itu. ke sana Iya, gitu ya Pak Tony ya. Ya. Nah Pak Andre, kalau gambaran resiko penjaminan proyek-proyek infrastruktur ini seperti apa sih? Baik. Kemudian juga strategi manajemen. Nah, manajemen resiko juga yang dilakukan perusahaan ini seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi beberapa sudah sempat disampaikan Pak Tony bahwa yang jelas risiko proyek dalam pelaksanaan creative financing ini menjadi kunci untuk bisa diadres dan dikelola dengan baik, karena itulah yang membuat pihak swasta atau pihak lender itu tertarik. Jadi ada beberapa, misalnya contoh bagaimana proyek disiapkan, gitu ya, bagaimana satu
evaluasi atau studi kelayakan itu disiapkan, yang artinya proyek itu harus layak teknis setidaknya ya, layak teknis dan layak finansial. Karena kalau proyek tidak layak, itu mau dikemas seperti apapun akan sulit dan nggak akan mau. Dan di dalam regulasi pun, investor pun nggak akan mau. Dalam regulasi pun secara jelas ditegaskan bahwa proyek yang dikerjasamakan dengan pihak investor melalui skema KPBU ini harus minimal layak teknis dan layak finansial, sehingga dari sisi bagaimana risiko-risiko yang muncul akibat misalnya perencanaan yang buruk, misalnya atau perhitungan yang tidak akurat dan sebagainya, itu bisa diminimalkan. Jadi itu sendiri merupakan satu risiko sendiri itu, Mbak Maria, yang harus di-handle sejak awal. Lalu bagaimana kita bicara soal alokasi risiko yang tadi sangat menarik disampaikan Pak Tony. Risiko proyek itu bermacam-macam. Ada risiko pengadaan tanah, ada risiko terkait dengan konstruksi, risiko pengoperasian dan pemeliharaan proyek selama berjalannya layanan. Juga ada risiko pembiayaan, gitu ya. Termasuk risiko force majeure, risiko politik. Jadi sebenarnya sangat luas, dan ini sebetulnya di setiap proyek, maupun dia didanai oleh APBN maupun yang lain, itu sebetulnya ada. Cuma sejauh mana ketika proyeknya dikerjasamakan, hal-hal ini harus diadres dan dihitung, diidentifikasi, diassess, dan dimitigasi dengan tepat. Nah, alokasi risiko adalah salah satu skema yang harapannya bisa membagi risiko, tidak hanya di satu pihak. Kalau kita pakai APBN, semua risiko itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita bayangkan, semua harus diserap. Ketika proyeknya terlambat, akhirnya ya udah kita anggarkan aja lagi tahun berikutnya, misalnya. Ketika anggarannya meningkat juga demikian. Nah, tidak hanya untuk skema KPBU, itu semua angka itu harus dihitung dengan akurat. Setiap milestone harus dihitung dengan jelas jadwal-jadwalnya, sehingga ada satu kepastian dan effort yang dibutuhkan, termasuk mitigasi risiko yang diperlukan untuk bisa kita punya disiplin artinya dalam menjalankan proyek. Nah, ini sendiri yang dari sisi pembagian risiko seperti disampaikan Pak Tony, kita melihat pihak mana yang paling punya kapasitas, yang paling bisa mempengaruhi keterjadian risikonya, yang paling bisa menyerap risikonya, dan paling bisa punya biaya terendah kalau dia menyerap risikonya. Karena seperti tadi misalnya, risiko peraturan itu dibebankan ke pihak swasta. Bukannya mereka nggak bisa, mereka bisa mungkin handle itu, tapi cost-nya akan lebih tinggi. Pembebasan tanah pun demikian, bisa saja kita bebankan pada pihak swasta, tapi karena mereka nggak punya kontrolnya, nggak punya powernya, akhirnya biayanya jadi tinggi. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip alokasi risiko. Nah, hal-hal ini yang diadres secara sangat presisi gitu ya di dalam pelaksanaan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU dan lainnya, apalagi disupport oleh adanya skema penjaminan pemerintah. Jadi misalnya tadi ada pembayaran atas layanan yang harus dibayar oleh pemerintah ketika layanan alat penerangan jalan, layanan broadband internet misalnya, atau layanan pemeliharaan jalan dan sebagainya, ada pembayaran yang harus dilakukan misalnya setiap 6 bulan oleh pemerintah. Nah, bagaimana penganggaran itu harus punya ada satu mekanisme, ada framework yang memastikan ada satu disiplin di pihak pemerintah, khususnya di KL atau di Pemda terkait untuk menganggarkan. Nah, ini sendiri kadang-kala jadi risiko, Mbak, ketika misalnya daerah atau KL sendiri punya tekanan terhadap anggaran sehingga ya udah kita nggak harus anggarkan deh, nanti aja dianggarkannya. Nah, ini merupakan satu risiko yang juga perlu dijamin oleh pemerintah. Sehingga ketika bicara soal penjaminan dan bagaimana skema kreatif ini diterapkan, ini merupakan satu kombinasi yang harapannya bisa menimbulkan satu confidence baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi investor dan penyedia pembiayaan untuk melaksanakan proyek lebih lancar, sehingga sebetulnya yang akan lebih dihasilkan dari skema ini adalah kita nggak hanya bicara outputnya, kita nggak akan hanya bicara soal fisik infrastrukturnya jadi, tapi layanannya tersedia dan dirasakan oleh masyarakat, sehingga bisa menurunkan kemiskinan, meningkatkan ekonomi, bisa memberikan layanan yang lebih baik dan sebagainya. Itu yang sebetulnya menjadi objektif dari penyediaan infrastruktur yang sustainable. Nah, ini yang dihasilkan melalui satu mekanisme pengelolaan risiko yang baik, selain dengan melalui instrumen-instrumen baik pendampingan maupun penyediaan penjaminan pemerintah. Oke. Kalau dari DJPPR sendiri, Pak Tony, bagaimana sejauh ini mendukung pembiayaan atau penjaminan pembiayaan infrastruktur selama ini nih, Pak Tony? Jadi memang kalau kita sih udah total football ya, Pak. Total football ya, Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di APBN kita tidak hanya
bicara masalah dana cadangan, alokasi dana cadangan di APBN. Tapi tadi kami sampaikan beliau ini kita tugaskan untuk di depan untuk sebagai penjaga awal dari ketika terjadi klaim. Jadi bisa kita sampaikan kita memberikan sinyal sangat strong ke market atas penjaminan kita ini. Pemerintah memang mengalokasikan anggaran untuk dana cadangan penjaminan di sana. Itu yang akan membuat penjaminan kita itu istilahnya laku lah ya dipandang juga. Karena market nanti akan melihat bahwa oke, ini tidak hanya pemerintah memberikan janji, tapi juga dia memitigasi resikonya, kemudian dia juga mengalokasikan in case terjadi klaim, sehingga di situ worth it untuk bisa menjadi credit enhancement maupun untuk bisa memastikan proyek itu menjadi lebih visible. Jadi tadi sampaikan bagaimana pemerintah mensupport supaya tidak hanya layak secara teknis, tapi juga sustain secara finansial. Nah, itu yang kita sampaikan. Selain dana cadangan, kita juga sebenarnya untuk fasilitas-fasilitas pendukung kelayakan dari proyek, kalau kita bicara KPBU, kita juga bisa mengalokasikan melalui KL-KL tadi ya, sampaikan tadi bahwa nanti KL-KL bisa mengalokasikan baik itu untuk VGF maupun untuk AP dalam postur APBN. Nah, yang kedua memang tadi sampaikan kita memberikan mandat kepada PT PI ini, dan PT PI kita berikan mandat, kita juga memberikan sinyal cukup kuat kepada market bahwa kita menugaskan Pak Andre dan tim ini tidak bondo nekat ya Mbak ya. Jadi kita memberikan full strategi ya Pak ya, calculated. Jadi kita akan berdiskusi terus dengan PTPI untuk memastikan kira-kira rencana strategis mereka itu nanti berapa yang akan diberikan penjaminan. Kemudian kita kalkulasikan berapa equity-nya atau kapasitas dari PI yang bisa digunakan untuk penjaminan. Dan di PT PI ini dia lebih nyaman karena dia memiliki leverage 12 kali Mbak. Jadi maksudnya setiap Rp1 PT PI itu dia bisa untuk menjamin 12 nilai proyek Rp12 gitu. Jadi dengan kita memberikan PMN let's say 1 triliun, nanti Pak Andre dan tim bisa menjamin proyek setara 12 triliun. Dan itu yang kita coba kalkulasi juga secara teratur ya, untuk memastikan bahwa kapasitas PTPI itu ada terus. Dan in case nanti ada penugasan di tengah tiba-tiba masuk, itu pun kita tetap akan melakukan konfirmasi dulu ke timnya Pak Andre untuk memastikan apakah nanti masih ada tersisa room untuk mereka memberikan penjaminan. Kalaupun roomnya tidak bisa 100%, biasanya memang kita tadi co-garanti dengan pemerintah. Meskipun tadi Pak Tony bilang bahwa kecukupan dari sisi permodalan dan lain sebagainya dijamin gitu ya, karena leverage-nya kan tadi 1 banding bisa sampai 12 gitu. Ya. Kalau tiba-tiba nih Pak Andre memang ternyata yang dijaminkan itu melampaui nih kapasitas dari PT PI ini, gimana nih Pak? Baik. Terima kasih. Mungkin melanjutkan yang disampaikan Pak Tony. Pengaturan 12 kali gearing ratio itu merupakan satu cara sebetulnya untuk memitigasi hal tersebut. Jadi ada satu mekanisme atau framework yang dijalankan tata kelolanya. Jadi sebelum kita menjamin itu sebetulnya sudah dipastikan dulu sebetulnya kebutuhannya berapa exposure-nya. Jadi misalnya sekian puluh triliun misalnya. Nah, itu kalau dikonversi menjadi kapital yang harus disiapkan itu berapa? Dan itu berdampak pada gearing ratio-nya berapa? Jadi buat informasi mungkin saya perlu sampaikan, saat ini ekuitas PTPI adalah sekitar 17,5 triliun yang didanai awalnya oleh PMN. Tadi Pak Tony menyampaikan yang akumulasinya sudah mencapai angka 10,6 triliun, terus kita kembangkan melalui return earning sampai angka 17,5 triliun. Dan exposure penjaminan kita sendiri dari 60 penjaminan yang sudah kita berikan, itu di posisi 115 triliun kurang lebih. Jadi Mbak Maria bisa bayangkan uang 17,5 triliun bisa memberikan penjaminan 115 triliun. Jadi kan ada daya ungkit, ada leverage yang bisa yang maksimal itu ada 12 kali. Posisi sekarang adalah di sekitar angka 6,5 kali. Jadi masih ada masih gede dong leverage 6,5 sampai ke 12 itu masih ada ruang sebetulnya. Nah, tapi kalau tadi disampaikan qadarullah ya, terjadi proyeknya sangat besar untuk untuk dijamin gitu ya Pak Tony ya. Nah,
itu sendiri sebetulnya kami di dalam regulasi sebetulnya sebelum berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk co-guarantee, kami diminta juga sebetulnya untuk mengeksplor kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang lain, baik dengan multilateral agency atau bilateral agency yang punya fungsi yang mirip dengan PTPI, menyediakan penjaminan atau memberikan insurance pada yang terkait dengan risiko politik misalnya. Nah, kami sedang mengeksplor dengan beberapa pihak, misalnya contoh di Bank Dunia ada yang namanya MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, ada juga ISEC itu dari Islamic Development Bank, juga dari bilateral agency dengan Australia, dengan Korea dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang harapannya tidak harus langsung menggunakan kapasitas yang bersumber dari Kementerian Keuangan, tapi kita bisa mengeksplor dengan pihak lain dulu. Nah, di sini pun perencanaan yang jelas tadi renstranya terkait penjaminan yang akan diberikan PTPI ini menjadi satu hal yang menjadi kunci. Jadi sebetulnya kita akan melihat ke setiap program atau proyek yang akan diusulkan untuk dijamin tersebut, kita akan masuk dulu melalui skema pendampingan. Untuk kita lihat sebetulnya kebutuhannya berapa sih. Mungkin tidak harus sebesar nilai programnya tersebut. Mungkin kita akan prioritaskan pada aspek-aspek tertentu yang punya impact yang sebetulnya tidak sedikit juga. Kalau kita jamin sebagian, tapi bisa memberikan satu leveraging yang baik, mungkin itu juga jadi satu hal yang bisa kita create dari structure yang tepat gitu. Jadi sebetulnya mitigasinya sebelum kita atau minta PMN itu sudah harusnya ada beberapa hal dulu yang jadi PMN itu last resort ya Pak Tony ya. Jadi sebelum kita minta uang tambahan gitu ya untuk kapasitas, sebetulnya ada beberapa effort yang kita bisa upayakan. Oke, baik. Menyambung itu juga nih Pak Tony, apa saja nih rencana strategis dan kolaborasi juga DJPPR ke depan dengan berbagai pihak terkait PT, termasuk juga PT PII ya, untuk dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, memastikan pembangunan tersebut juga memberikan dampak nyata untuk pertumbuhan ekonomi tadi ya, 8% target kita ya, Pak Tony. Ya, 8% ya Pak ya, dengan APBN yang kita sekarang memang makin squeeze dengan banyaknya program. Dan itu yang memang mendorong kita bagaimana komitmen DJPPR di Kementerian Keuangan kita untuk bisa mengembangkan ekosistem pembiayaan kreatif ini ya melalui fasilitas de-risking penjaminan pemerintah ini. Jadi memang kita lihat tadi menyambung tadi terkait kapasitas PI, kita coba untuk bisa melakukan transformasi bagaimana kolaborasi antara Kementerian Keuangan, pemerintah dengan PT PII selaku SMV kita. Melalui kita sedang melakukan upaya merubah regulasi yang ada. Jadi regulasi penjaminan yang ada saat ini kita melihatnya memang kurang bisa optimal untuk bisa mengcover permintaan dari para pimpinan untuk bisa mengcover proyek-proyek yang mungkin Mbak Maria kalau sebut sekarang kan udah banyak sekali yang bermunculan ya. Betul. Walaupun wacana sebenarnya ya wacana bisa kejadian dan itu harus kita siapkan di awal. Itu bagaimana nanti tadi last resort adalah APBN karena kita terbatas APBN-nya. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan pemberian kreatif. Dan salah satu pemberian kreatif itu tadi penjaminan dan kita juga mengoptimalkan dari fungsi PT PI. Jadi nanti dengan kita coba transformasi regulasi, kita akan mencoba untuk mengenhance PT PI nanti agar PT PI nanti bisa lebih agile juga. Nanti termasuk bagaimana PT PI bisa mengelola dana cadangan, dana penjaminan untuk bisa dikembangkan juga, kemudian bisa berkolaborasi dengan entitas lain, dan itu nanti diharapkan bisa mengurangi beban APBN secara signifikan, tapi tetap justru memperkuat governance-nya, juga transparansinya dan akuntabilitasnya. Nah, Pak Andri, dari Anda target pembangunan infrastruktur di Indonesia, bagaimana PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan berkontribusi dalam mencapai target-target ke depannya? Andre, Baik, apa saja targetnya? Ya, yang jelas ada beberapa program prioritas ya Pak Tony ya yang diharapkan. Misalnya dalam tema ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan air, juga sejauh mana program-program prioritas yang lain terkait infrastruktur yang sangat strategis itu bisa terus diwujudkan. Kami terus berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak stakeholder terkait. Mungkin saya perlu sampaikan di sini juga kalau di skema KPBU itu pemerintah Indonesia punya satu forum yang namanya Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia.
Itu terdiri atas 7 kementerian lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Di sana ada Bappenas, ada Kemendagri, ada 2 Menko, Menko Infrastruktur dan Menko Perekonomian, juga ada BKPM, ada LKPP. Termasuk kami juga sebagai elemen dari Kementerian Keuangan yang memfasilitasi. Ini terus berkoordinasi untuk melihat misalnya program proyek strategis nasional yang membutuhkan dukungan-dukungan, baik itu sosialisasi tadi, awareness terhadap investor, terhadap ya pembiayaan, even terhadap pelaku-pelaku usaha domestik, itu terus disiapkan, termasuk program capacity building, penyiapan regulasi yang lebih kuat lagi. Selain memang kita mengejar penyelesaian dari target-target proyek yang saat ini misalnya di beberapa sektor seperti tadi kami sebutkan. Tadi ada satu sektor yang penting belum kami sebutkan adalah proyek air minum misalnya, sistem penyediaan air minum. Ini sangat menunjang ketahanan pangan dan bagaimana mengadres kebutuhan dasar dari masyarakat kita di banyak daerah. Nah ini satu sektor yang menjadi prioritas tentunya bagi pemerintah. Selain sektor yang lain, misalnya ada ketenaga listrikan, ada transportasi, ada jalan tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Terus Pak Tony juga menyebutkan di infrastruktur tadi kan yang disebutkan adalah Makassar Parepare atau kereta api dan juga bandara gitu ya. Nah ini kita akan lihat sejauh mana kebutuhan infrastruktur ini membangun konektivitas gitu ya, dan sejauh mana kami sendiri menyiapkan diri untuk membantu kementerian lembaga KL dan juga Pemda terkait dalam menyiapkan proyeknya, menyiapkan struktur yang bankable, yang juga visible secara kelayakannya. Nah ini harapannya bisa terus kita dukung gitu ya, dan itu merupakan target-target yang penting untuk kita siapkan. Belum lagi kalau tadi bicara soal bagaimana misalnya ada program prioritas yang diusung melalui Danantara misalnya terkait dengan waste to energy. Nah ini satu proyek atau satu program yang sebetulnya kondisi pengelolaan sampah di banyak daerah kan sudah dalam tahap kritikal ya gitu ya. Nah ini bisa diadres dengan mengundang investor gitu ya, berkolaborasi dengan BUMN, ada PT PLN di sana dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Kami nanti kami selalu dalam circle diskusi dengan teman-teman yang dikoordinasikan kalau di pemerintah oleh Menko Pangan misalnya, termasuk Menek LH dan sebagainya. Ini bagaimana program waste to energy ini juga bisa disupport untuk mengadres kebutuhan pembiayaan dari investor swasta, karena ini juga nggak bisa kalau harus mengandalkan APBD termasuk APBN gitu. Nah ini adalah program-program prioritas yang harapannya terus bisa kami dukung gitu ya, dan ini memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada yang terus diperkuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaannya yang tadi disampaikan Pak Tony. Oke, ini sangat menarik karena sebenarnya kita menunggu nanti ke depannya akan proyek-proyek apa lagi begitu ya yang akan dikerjakan next gitu ya, karena memang infrastruktur adalah salah satu jalan juga untuk pertumbuhan ekonomi ini akan semakin mencapai targetnya gitu ya. Ini sukses terus kolaborasinya antara DCPR dan juga PT PII ke depan. For the next project-nya juga semakin bombastis begitu ya Pak ya. Dan semakin bisa terrealisasi juga dengan baik yang juga berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan Bapak Tony Prianto. Terima kasih Bapak. Dan juga Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero Bapak Andre Permana. Terima kasih banyak sudah hadir di Fiscal Focus. Sukses untuk Pak Tony dan juga Pak Andre. Thank you so much. Terima kasih ya Bapak. Dan demikianlah Fiscal Focus hari ini. Terus saksikan CNBC Indonesia. CNBC Indonesia Beyond Business.